الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده تعالى على إحسانه وشكر على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Para ikhwah sekalian, para ikhwah akhwat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan hati kita untuk tetap berada di atas Islam yang hak. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi semua aktivitas kita, terutama keberadaan kita di majelis ilmu ini. Semoga Allah memberikan keberkahan-keberkahan ilmu dan mencurahkannya kepada kita semuanya. Semoga Allah mengumpulkan kita semua dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya semuanya. Walaupun berbeda tempat, berjauhan tempat, tetapi iman dan keinginan yang satu, yaitu mencari ridha Allah dengan tauhid dan meniti jalan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Inilah yang menyatukan kita semuanya. Kita melanjutkan bahasan kita dari usul ats-tsalatsa, yaitu pada bagian al-aslu tsani, yaitu prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang pertama adalah mengenal Allah. Kemudian prinsip yang kedua adalah mengenal Islam dengan dalil. Lalu penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan tingkatan-tingkatan al-Islam. Yaitu pertama adalah al-Islam, yaitu berkaitan dengan perbuatan fisik. Kemudian yang kedua adalah al-iman, dengan komponen-komponennya dan 6 prinsipnya. Dan yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Penulis mengatakan al-martabah ats-tsalitsa, tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Ruknun wahidun wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tingkatan yang ketiga di dalam mengenal Islam dengan dalil adalah al-ihsan. Memiliki satu rukun, satu bagian penting, yaitu Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihatnya. Jika Anda tak mampu melihatnya, maka ketahuilah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat Anda. Ya, sampai di sini dulu. Kita jelaskan apa yang dimaksud dengan al-ihsan. Al-ihsan dalam bahasa Arab adalah lawan dari al-isa'ah, yaitu berbuat keburukan, lawannya. Berarti al-ihsan adalah berbuat kebaikan. Al-ihsan adalah melakukan kebaikan. Lawannya berarti melakukan keburukan. Atau dengan bahasa lain, seseorang melakukan perbuatan baik. Seseorang melakukan perbuatan baik dan mencegah diri dari perbuatan buruk. Ini adalah namanya al-ihsan. Al-ihsan ini berbagai bentuknya macam-macam. Bisa al-ihsan berbuat kebaikan atau melakukan kebaikan dengan harta. Dalam bentuk mengeluarkan zakat yang bersifat wajib. Dalam bentuk bersedekah, sedekah, membantu orang lain dengan hartanya. Membantu mereka yang membutuhkan dengan hartanya. Ini ihsan dengan harta.
Ada lagi ihsan dengan kedudukan dia, dengan jabatan dia. Si fulan memiliki jabatan yang tinggi, maka bentuk kebaikan yang dia lakukan adalah memberikan kesempatan, umpamanya memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan, dia fasilitasi agar mereka mendapatkan pekerjaan. Dia menjadi perantara karena dia punya jabatan tinggi, memberikan fasilitas pekerjaan kepada masyarakat, anak-anak muda yang membutuhkan. Memberikan jadi jembatan kepada fakir miskin untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Ihsan berkaitan dengan jabatan. Ihsan berkaitan dengan perbuatan fisik. Seperti dia menolong orang dengan fisiknya. Membantu ibu-ibu yang lagi kesulitan membawa barang dibantu. Bapak-bapak yang kesulitan membawa barang dibantu. Si fulan kesulitan untuk melakukan sesuatu, dia bantu. Si fulan butuh pertolongan dia dengan fisiknya, dia membantu apa yang dia mampu dengan fisiknya itu. Dan berbagai macam bentuk kemudahan dan bantuan yang dia lakukan dengan fisiknya, dengan tetangga, dengan siapapun yang ingin dia tolong dengan fisiknya dia. Ini adalah al-ihsan. Ihsan dengan fisiknya, dengan tutur katanya, dia berbuat baik dengan melontarkan senyuman-senyuman manis pada orang yang ada di sekitar dia. Ihsan dengan orang lain, kepada orang lain dengan mulutnya, dengan tutur kata yang indah dan manis. Ini juga termasuk bagian dari al-ihsan. Bentuk lain dari ihsan adalah ihsan dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu yang dimiliki. Dengan cara apa? Mengajarkan orang apa yang belum mereka ketahui. Ya, itu ihsan namanya. Ngajarin baik ilmu agama, syariah, maupun berkaitan dengan ilmu duniawi. Oh, anak-anak muda nongkrong nih. Maka bentuk ihsannya apa? Dia kumpulin, dilakukan training, workshop, pelatihan. Dilatih servis AC, dilatih ini, bengkel, atau apa, agar mereka bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Inilah ihsan dengan sesama manusia. Jadi ihsan dengan sama manusia ini bentuknya banyak, seperti yang saya sebutkan tadi. Ihsan kepada Allah. Nah, inilah yang menjadi topik bahasan. Ihsan kepada Allah, ihsan dalam ibadah kepada Allah. Yaitu inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jibril yang panjang itu. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Lantas Rasulullah SAW memberitahukan apa itu ihsan, yaitu ihsan kepada Allah. Ihsan kepada Allah. Kalau yang tadi adalah ihsan kepada sesama manusia. Terutama manusia ini juga bisa kita rinci kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Ini juga bagian dari apa? Al-ihsan. Jadi ihsan kepada Allah, apa bentuknya jamaah? Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Apa yang dimaksud dengan ini? Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan makna potongan ini dengan mengatakan
ibadatu talabin wa syauq. Ibadah yang berupa kerinduan seseorang. Ibadatu talab wa syauq. Ibadah berupa kerinduan seseorang. Dia rindu untuk melakukan ibadah itu. Sangat rindu. Yajidul insanu min nafsihi hasan 'alaiha. Sehingga dia mendapatkan dirinya itu sangat-sangat bersemangat untuk mendapatkan itu. Karena kata beliau, li'annahu yatlubu hadzal ladzi yuhibbu. Karena dia akan mencari apa yang dia cintai. Bahwa ya'buduhu ka'annahu yara. Maka saat itulah dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Jadi bukan yang dimaksud seakan-akan melihat Allah. Tapi yang dimaksud di sini adalah beribadah dengan penuh kerinduan. Maka dia akan melakukannya dengan penuh semangat, penuh energik, dan dia akan cari dengan penuh kecintaan. Kita ambil sebuah ilustrasi sederhana. Si fulan, umpama Anda yang tinggal di luar negeri, umpamanya, setiap hari, umpama tinggal sendiri di luar negeri. Setiap hari di sana makan dengan menu makanan setempat. Sudah, setempat. Situlah makanan harian. Anda akan rindu namanya makan sayur asem. Tempe dipenyet pakai sambal. Kemudian pakai kerupuk. Waduh, Anda akan merindukan ini makan. Anda melamun itu seharian. Anda akan merindukan makanan itu. Tiba-tiba teman Anda bercerita. Di daerah ini ada ibu-ibu atau satu keluarga menjual makanan itu. Apa yang terjadi? Anda akan kejar. Anda akan cari telepon, Anda akan kejar. Wah, luar biasa. Kalau nggak mendapatkan, Anda telepon dapat. Waduh, maaf hari ini nggak jual. Oh. Gelo, kata orang Jawa. Itu sedihnya Anda luar biasa. Kapan Bu jualnya? Waduh, bahan bakunya saya kehabisan. Insya Allah minggu depan. Anda nunggu minggu depan itu rasanya lama sekali. Ketika hari yang Anda nantikan tiba, Anda akan kejar itu. Benar-benar gunung kudaki lautan seberangi. Luar biasa. Jadi kerinduan yang menjadikan Anda mencari itu dengan penuh semangat dan penuh kecintaan. Sebuah ilustrasi aja. Ibadatu syauqin. Ibadah yang dibangun di atas kerinduan. Dan dia akan mencari itu dengan sekuat tenaga dan begitu kecintaan. Inilah namanya beribadahlah seakan-akan kamu mencintai. Seakan-akan kamu melihat. Subhanallah. Ini pertanyaannya, ikhwah sekalian, apakah ibadah kita ini sudah tingkatan ini ya? Kayaknya kepedean kalau kita mengatakan ibadah kita ini sudah sampai tingkatan ini, terlalu pede. Allah. Jadi kalau kehilangan itu, kelewatan itu, ya Allah. Gelo. Gelo itu apa bahasa Indonesianya? Sedih banget dia gitu ya. Merana. Sedih. Kayak kehilangan duitnya sekian ratus juta, sekian miliar. Gitu. Sedih. Subhanallah. Potongan yang kedua. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kalian tak mampu melihat Allah, yakinlah Allah itu melihat Anda. Apa maknanya? Kembali kita mengambil penjelasan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Takut salah kita. Hadhihi ibadatul harab wal khauf. Inilah
ibadah karena takut, lari karena takut. Subhanallah. Walihada kanat hadil martaba tsaniyah fil ihsan. Untuk itu, inilah tingkatan yang kedua dalam ihsan. Jadi ihsan ini ada dua tingkatan. Di dalam ihsan ada dua tingkatan. Beribadahlah seakan-akan melihat Allah. Yaitu tadi kerinduan yang luar biasa. Tingkatan yang kedua, kalau Anda belum memiliki ini kerinduan, maka dia akan beribadah harap wal khauf, karena takut. Contohnya gini, waduh, ini ilustrasinya. Waduh, kalau saya nggak belajar, nggak lulus nih. Hanya takut dia gagal, takut tidak lulus, sudah semangat belajar. Jadi semangat belajarnya karena apa? Khauf, takut. Takut. Contoh lain. Tumben, ada teman Anda datang. Tumben, rapi-rapi. Iya nih, kenapa? Mertua datang. Jadi dia takut. Jadi ibadahnya karena takut. Takut masuk neraka. Ibadah. Pengen, takut diadab, kepengen. Melakukan ibadah. Maaf, dia takut masuk neraka, ibadahnya. Takut diadab, ibadahnya. Jadi pertanyaannya, dari dua tingkatan ihsan, mana yang lebih tinggi? Tentu yang pertama. Dia rindu dia. Dan karena takut. Kalau yang kedua, takut dia. Idza lam takun ta'budillah azza wa jal ka'annaka tarahu wa tatlub wa takhuthu an-nafs lil wusul ilaihi fa'budhu ka'annahu walladhi yaraka wa ta'buduhu ibadata khaifin minhu. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, jika Anda tidak beribadah kepada Allah dengan cara Anda mencari, Anda merindukannya dan Anda mencarinya, lalu Anda memiliki kekuatan, energi yang kuat untuk melakukan itu, untuk mendapatkan itu, maka ibadahlah kepada Allah yang telah melihat seluruh aktivitas Anda. Waduh, saya diawasi nih. Ibadahlah dengan ibadah yang meyakini bahwa Anda ini diawasi, dilihat. Berarti ini ibadahnya orang takut. Mas, kok semangat kamu kerja? Iya. Kenapa? Ada CCTV tuh ngawasi. Suap menyuap. Mas, udahlah, inilah cincin. Mas, nggak boleh Anda menyuap saya. Anda bilang, tumben Mas. Ada CCTV Mas. Ya, ya jadi beribadahlah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah melihat kamu. Mengetahui jerih payah. Mengetahui semua aktivitas Anda. Berarti ibadahnya karena takut. Harib min azabihi wa iqabi. Dia mau lari dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu tingkatan yang kedua ini lebih rendah dibanding dengan tingkatan yang pertama. Inilah yang namanya al-ihsan jamaah. Jadi ibadahlah kepada Allah. Tingkatan yang paling tinggi adalah ibadah kerinduan. Rindu, benar-benar rindu ibadahnya. Sehingga dia mencari dan terus termotivasi. Kalau belum memiliki tingkatan ini, ya udah yakinlah bahwa Allah itu melihat Anda. Mendengar kita semua, melihat dan mendengar kita semua, maka takutlah akan azab Allah jika Anda melakukannya. Ibadahlah. Allah melihat kamu, hati-hati kamu. Inilah tingkatan ihsannya.
Inilah namanya al-Islam. Tapi kalau kehilangan semuanya jemaah, jadilah orang yang masa bodoh, gak peduli. Sholat, gak ibadah, maksiat dilakukan. Hilanglah semua. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-ihsan. Apa dalilnya? Kembali kepada ungkapan penjelasan penulis. Wad dalilu, adapun dalil tentang ihsan ini adalah firman Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kebersamaan Allah di sini ma'iyah khasah. Kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Yaitu apa? Kebersamaan Allah yang berupa rahmatnya, hidayahnya, rahmat Allah yang khusus, hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah, diteguhkan imannya oleh Allah, bukan zatnya, di sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqaw, orang yang bertakwa. Al-muhsinun, orang-orang yang berbuat baik. Yaitu berbuat baik dengan sesama manusia, seperti yang tadi kita jelaskan, dengan bentuk-bentuknya, dan berbuat baik kepada Allah dengan cara ihsan, yang dua tahapan yang tadi. Dan juga dalilnya adalah firman Allah, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Serahkanlah semua urusan Anda kepada Zat yang memiliki kekuatan, kemuliaan, keagungan, dan kepada Zat yang memberikan kasih sayang kepada hambanya yang dikehendaki. Alladzi yarak, Zat ini adalah Zat yang melihat kamu ketika Anda berdiri. Dan ketika Anda sholat, bersama dengan orang-orang yang sholat. Dialah yang memiliki nama Sami', yaitu Zat yang mendengar semua ucapan. Alim, yaitu Zat yang mengetahui semua gerak-gerik. Jadi, beribadahlah. Karena Allah mengetahui semua gerak-gerik. Karena Allah mengetahui semua yang kita perbuat. Beribadahlah dengan tutur kata yang baik. Karena Allah itu mendengar semua suara yang kita ucapkan. Dan semua suara hati yang kita keluar. Yang kita suarakan dalam hati kita. Ibadahlah. Hati-hati akan azab. Ini ihsan. Dan firman Allah, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Perhatikan. Tidaklah kalian berada dalam satu kondisi. Atau kalian lagi baca Quran. Atau kalian lagi melakukan satu perbuatan. Melakukan kami, melainkan kami akan menjadi saksi-saksi atas apa yang kalian perbuat. Perhatikan aja. Berarti apa? Allah itu melihat. Berhati-hatilah. Sehingga ibadahlah. Karena Allah itu memperhatikan kita semua. Ini dalil ihsan. Wad dalilu minas sunnah. Adapun dalil ihsan dari hadis, yaitu hadis Jibril yang populer itu yang saya sebutkan tadi. Kita potong, panjang hadisnya disebutkan oleh penulis, yaitu pertanyaan Jibril kepada Rasulullah SAW, fa'akhbirni 'anil ihsan. Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Tentu yang pertama tingkatan Islam, sudah kita jelaskan, iman sudah kita jelaskan. Tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Apa itu ihsan? Itulah jawaban Rasulullah SAW atas pertanyaan Jibril.
Yaitu tingkatan tertinggi kamu beribadah kepada Allah seakan-akan Allah itu, seakan-akan kamu melihat Allah. Yaitu ibadah yang penuh dengan syauk, kerinduan, sehingga dia mencari dengan penuh kecintaan. Jika tidak, maka tingkatan ihsan yang kedua adalah ingat Allah melihat ibadah. Hati-hati akan adab. Sehingga beribadah. Jadi ini ibadahnya orang yang takut. Sehingga ihsan yang paling tinggi tentu ihsan yang pertama. Inilah jamaah penjelasan kita tentang makna dari al-ihsan. Tentu ini ihsan ini tingkatan yang paling mulia. Ya, sampai di sini dulu karena ini akhir dari bahasan pada prinsip yang kedua. Kan usul salat, 3 prinsip. Mengenal Allah, mengenal Islam dengan dalil, dan inilah bahasan yang terakhir. Kemudian yang ketiga adalah mengenal Rasulullah SAW. Sebelum masuk pada bahasan yang ketiga, mengenal Nabi SAW, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada yang didiskusikan, baik seputar masalah atau mungkin ada problem masalah lain. Selama saya bisa menjawabnya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih atas materinya terkait dengan ihsan yang telah disampaikan hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada jamaah sekalian yang ingin bertanya langsung bisa dengan menggunakan fitur raise hand atau via chat untuk kami bacakan insyaallah. Izin Anda bacakan dulu Ustaz yang sudah masuk via chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah caranya mengajak suami agar takut kepada Allah? Setiap kali diberikan tausiah selalu menjawab dengan perkataan seperti kerjakan sendiri. Dan dia suka berbohong, suka mengingkari uang yang telah dipakai, dan berkata dengan kata-kata yang kotor. Namun ibadahnya baik Ustadz, dia tidak pernah telat saat sholat, puasa, dan juga berzikir. Bagaimana hukum bagi suami dalam hal ini dan bagaimana cara mengajak atau menasihatinya untuk melakukan kebaikan? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah Ibu. Allah karuniakan kepada Ibu suami yang rajin ibadah. Sholat tepat waktu, sholat berjamaah, rajin berzikir. Masya Allah. Ini luar biasa. Berapa banyak di luar sana istri-istri yang tidak dikaruniai oleh Allah suami yang rajin sholat. Apalagi zikir. Berarti hidupnya penuh dengan maksiat. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah. Dengan nikmatnya semua kebaikan bisa sempurna. Alhamdulillah, sholat adalah tiang agama. Zikir adalah kehidupan. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada manusia suci di dalam Islam. Kita mencari manusia yang perfect, 100% baik dari semua sisi. Tidak ada. Saya banyak kekurangan dan kelemahan. Tidak bisa kita mencari manusia itu sempurna dari semua sisi. Alhamdulillah Ustaz, suami saya rajin zikir, hebat. Karena ini inti Islam. Oh baik sisi ini. Nanti pasti ada kekurangan dari sisi yang ini, kurang dari sisi ini, kurang dari sisi ini. Itu pasti ada. Nggak bisa kita mencari kesempurnaan. Kesempurnaan itu hanya milik. Yang ketiga, inilah fungsinya namanya. Islam itu nasihat menasihati.
Kalau nggak ada nasihat, menasihati, kita nggak bisa sempurna dalam keislaman. Itulah namanya suami dan istri saling ingat mengingatkan. Yang keempat, jangan mengukur orang lain dengan ukuran pribadi. Maksud saya yang ketiga, memang kalau ada yang kedua, kalau ada kekurangan, ya memang manusia kurang. Yang ketiga, kalau ada kekurangan, ya nasihati. Yang keempat, jangan mengukur orang lain dengan ukuran Anda. Saya mencontohkan. Saya contoh makanan, saya suka sayur asam. Kemudian suami Anda nggak suka. Apakah Anda menuntut suami Anda harus suka sayur asam? Tidak bisa. Jangan menuntut orang lain untuk sama persis dengan Anda. Kenapa? Karena setiap orang punya watak dan bawaan masing-masing. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oke. Saya ambil contoh. Apakah semua perputaran uang suami Anda harus tahu? Suami Anda dapat duit dari mana? Berapa jumlah? Suami Anda membelanjakan uang, apakah Anda harus tahu semua? Jangan memaksakan selera Anda pada sebagaimana suami Anda juga nggak perlu tahu. Anda tadi belanja ke pasar, belanja apa saja. Anda tadi belanja ke supermarket, belanja apa saja. Anda tadi seharian ngapain? Urusan apa? Inilah namanya suami istri. Artinya apa? Saling percaya. Anda bukan intelijen. Badan intelijen yang lagi mencari buron. Yang dipantau terus ke sana. Bukan. Suami Anda bukan buron. Istri Anda bukan buron. Yang harus Anda cari kesalahan. Anda menikahi dia dengan percaya. Jadi percayalah bahwa suami Anda orang itu. Wala tajassasu, dengan suka cari kesalahan. Ini nasihat saya. Alhamdulillah suami Anda masih menjadi rajin sholat. Punya kesalahan pasti. Nasihati terus. Doa. Jangan memaksakan selera keinginan Anda untuk selalu dilakukan oleh orang. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya sudah ada yang ingin bertanya langsung. Kami persilahkan pada Bu Idar dari Perancis. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida dari Perancis. Masya Allah, saya senang sekali dengar suara Ibu. Terima kasih. Jauh memang, tapi terasa dekat kita Ibu. Iya. Dengan ilmu Ibu. Begini Ustaz, saya pernah membaca bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa belum sempurna iman seorang Muslim sebelum dia mencintai Rasulullah lebih dari mencintai dirinya sendiri atau mencintai orang tua dan anak. Pertanyaan saya, bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW? Karena kita mengenalnya cuma dari hadis atau dari sunnah begitu. Jadi bagaimana cara kita menancapkan cinta kita kepada Rasulullah dan perbuatan apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Begitu. Terima kasih. Ibu Idar, jangan ditutup dulu. Ibu punya anak, Ibu? Enggak punya anak. Saya enggak punya anak. Ibu suami punya... sudah meninggal. Ibu suami sudah meninggal. Waktu, mohon maaf Ibu. Bukan maksud saya ingin mengulang atau apalah. Dulu ketika suami Ibu ada. Suami Ibu minta AB
sih. Padahal ini makanan umpama. Makanan itu nggak ibu sukai. Ibu nggak doyan. Tapi suami ibu menyukainya. Apakah berarti ibu akan mau? Enggak, saya nggak doyan. Saya nggak mau masak. Atau, ya, saya akan masakin. Kalau saya nggak mau masak, saya akan carikan makanan yang kira-kira ibu, ini sekedar contoh, mohon maaf. Mana yang bakal ibu lakukan? Yang pertama apa yang kedua? Ya, memasaknya yang kedua. Itulah jawabannya. Berarti ibu mencintai melebihi diri ibu. Begitulah kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu ditolak oleh hawa nafsu kita. Siapa hawa nafsu kita? Bisikan syaitan. Ditolak di situ. Mana yang kita pentingkan? Petunjuk Nabi atau hawa nafsu? Petunjuk Nabi. Iman. Contoh konkret. Pakai jilbab. Panas. Gerah. Dan bla bla bla. Tapi Nabi menyuruh kita untuk memakai jilbab. Mana yang kita utamakan? Diri kita atau petunjuk Nabi? Tentu jawabannya petunjuk. Kita punya uang, kerja capek, ini itu capek. Tiba-tiba kita disuruh untuk mendermakan apa ya? Enak aja, capek saya kerja. Terus saya suruh membagi uang begitu aja. Mana yang harus kita perhatikan? Begitulah semua yang diajarkan oleh Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak sempurna iman. Sampai aku lebih dia cinta. Lagi meeting. Waktu sholat tiba. Mana yang dia utamakan? Meeting atau sholat? Sholat. Begitulah seterusnya. Inilah kesempurnaan iman. Cuman yang jadi pertanyaan, saya tahu dari mana kalau ini tuntunan Nabi? Nah, berarti jawaban yang kedua adalah belajar. Ketika kita belajar, barulah kita di situ tahu, inilah petunjuk Nabi yang harus saya utamakan dari selera pribadi. Barakallahu fiik Ibu Idar, terima kasih banyak, sangat senang mendengar suara Anda itu. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama Ibu. Barakallahu fiik pada Bu Idar yang telah bertanya. Wassalamualaikum kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan beliau. Selanjutnya kami selingi dengan yang masuk ke via chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, apabila kita sudah mempunyai ilmu apapun dan bercita-cita ingin sekali mengajarkan ilmu yang kita dapatkan, tetapi masih muncul keraguan dalam menyampaikan ilmu tersebut dan masih kurang suka untuk memperbanyak membaca buku. Bagaimanakah solusinya Ustaz? Barakallahu fiik. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak penanyanya. Bismillah, alhamdulillah, ya Pak. Ilmu itu yakin, ya Pak. Kalau belum melahirkan yakin, berarti belum jadi ilmu. Kayak orang mau masak. Kalau Anda belum yakin dengan resep dan caranya, nggak jadilah masakan. Tapi kalau kita sudah yakin dengan resep ini dari mana? Sumbernya jelas, akurat.
sumber yang akurat. Penjelasannya juga jelas, akurat sumbernya. Wah, pede. Coba sama. Salah, nah itulah manusia. Kurang tepat, itulah manusia. Berusaha yang terbaik. Oh, istighfar. Coba lagi, berbuat lagi. Begitulah namanya manusia. Ya. Kalau saya nggak yakin, takut ini, ya berarti belum menjadi ilmu. Solusinya apa? Teruslah belajar. Jika sudah menjadi sebuah keyakinan, sampaikan. Walaupun sedikit, balighu anni walau ayat. Kita tahu sedikit nih, sampaikan. Nggak harus kita menjadi orang yang sudah mengetahui banyak hal. Seperti fulan dan fulan, seperti Ustadz fulan. Enggak. Anda tahu sedikit, sampaikan. Itu yang Anda yakini. Sampaikanlah. Saat itulah ilmu itu akan tumbuh berkembang. Zakatul ilmi bil amal wa da'wah. Zakatnya ilmu, tumbuh berkembangnya ilmu, dan kewajiban ilmu itu adalah diamalkan. Dan saat itu ilmu itu akan bertambah. Tambah yakin dan tambah yakin. Ya, barakallahu fikum. Wassalamualaikum Ustaz. Selanjutnya kami selingi juga dengan yang sudah raise hand, Ibu Yuniarti. Boleh tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Yuniarti? Lama ini nggak dengar suaranya. Iya, Mas. Berkurang aktivitasnya. Silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, saya izin bertanya, Pak Ustadz. Jadi saya tuh mengajak seseorang teman saya, Pak Ustadz. Jadi kan dia tuh sudah saya tuh belajar terjemah Al-Quran. Nah, di kelas kami kan ada yang kelas baru itu, Pak Ustadz. Jadi saya memang anaknya ini dari saya tuh satu sekolah dengan beliau memang minder gitu, Pak Ustadz. Jadi kalau saya itu kan Ustadz juga udah tahu ya keadaan saya bagaimana. Nah, kalau anak itu jadi dia tuh tergantung kepada orang tua, mencari ilmu untuk sendiri itu jadi minder. Jadi misalnya orang ada yang membicarakan keburukan, jadi anaknya itu kalau misalkan ada kejadian itu jadi enggan mencari ilmu, Pak Ustadz. Jadi kan kita itu kan apalagi ilmu agama kan itu terutama ya, Pak Ustadz, untuk ilmu akhirat. Nah, saya udah menasihati, ayo aja ikut dulu, nanti kalau misalkan ada kesulitan baru bertanya. Tapi dianya masih kebingungan itu, Pak Ustadz. Jadi ya karena dia pikirannya masih bergantung pada orang, jadi dia tuh masih takut gitu, Pak Ustadz. Jadi bagaimana ya, Pak Ustadz? Ya, bismillah, alhamdulillah. Terima kasih pertanyaannya. Sama-sama, Pak Ustadz. Pertama, saya mengomentari dulu belajar terjemah Al-Quran. Belajar terjemah Al-Quran ini bagi Anda sangat berbahaya. Karena yang Anda pelajari translator. Kalau Anda belajar terjemah saja, maka akan muncul pemahaman-pemahaman yang bisa jauh, yang bisa jadi dan kemungkinan besar akan jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah terhadap ayat itu. Belajar ayat terjemah. Nanti Anda akan mengerti benak Anda, apa maksudnya ini? Maksudnya apa ya? Lalu Anda berusaha untuk mencari jawaban dengan ilustrasi dan logika pribadi. Kayaknya ini ya. Sepertinya ini. Oh iya. Akhirnya Anda memahami ayat berdasarkan akal dan pikiran Anda pribadi. Ini berbahaya.
Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadis sahih, man qala fil Qur'ani bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbicara mengomentari satu ayat saja di dalam Al-Quran dari akal pikiran dia, maka siap-siaplah tempatnya dia di neraka jahanam. Jadi jangan belajar terjemah, bahaya. Tapi belajarlah tafsir Al-Quran. Dari mana? Banyak. Ada tafsir ringkas, tafsir muyassar. Ada tafsirnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Baca ayatnya, baca terjemahnya, baca tafsir. Nanti Anda akan tahu. Oh, levelnya lebih tinggi, baca tafsir Ibnu Katsir. Anda akan paham benar-benar makna. Ini yang pertama yang ingin saya komentari. Iya. Yang kedua, kalau melihat teman Anda yang nggak percaya diri, apa yang Anda lakukan ini sudah benar. Motivasilah dia. Karena sebagaimana ungkapan Imam Syafi'i, lam yuladul mar'u alima. Ungkapan Imam Syafi'i mengatakan, tidak ada orang terlahir dalam kondisi pinter, itu enggak. Pembalap mobil yang juara 1 internasional pun tidak akan lahir sebagai pembalap mobil. Yeah. Pendaki gunung terhebat tidak akan lahir menjadi pendaki gunung. Pendekar tidak akan terlahir jadi pendekar. Sebelum jadi pendekar, dia bonyok dulu. Sebelum jadi pengendara motor, nyungsep ke got itu sudah bolak-balik dia mungkin. Sebelum dia pandai manjat pohon, jatuh itu kepleset itu mungkin bolak-balik. Saat itulah dia akan menjadi orang yang kuat. Jualan bolu atau apa kue, dia tidak menjadi seorang chef ternama kalau dia sebelumnya tak pernah salah dan bantet kuenya. Dulu udah masak bantet nggak enak itu bolak-balik, tapi setelah itu dia belajar dan dia menjadi tukang masak. Ya. Sadarilah itu dan nasihati dia yang seperti itu. Selebihnya berdoa dan serahkan semua sama Allah. Barakallahu fi. Ya, jazakallahu atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Selanjutnya izin dibacakan lagi Ustaz yang setelah masuk via kolom chat. Assalamualaikum, semoga Allah menjaga Ustaz, juga keluarga dan kaum muslimin semua. Ustaz, bila saya sedang sholat, bagaimanakah agar saya khusyuk? Apakah boleh membayangkan Allah dengan membayangkan cahaya? Syukron Ustaz. Jangan, bahaya bagi Anda. Nanti Anda akan terjebak dalam bisikan syaitan. Nanti syaitan akan tiba dengan mengatakan kepada diri Anda, sayalah Allah. Terus gimana? Muncul akhirnya tarekat-tarekat sufi, saya mimpi ketemu Allah. Allah, wis, ketemu jin, Mas. Terus bagaimana Ustaz? Ya itu tadi, ibadahlah dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Berarti tingkatan ihsan itu apa? Apa ya? Keinginan seseorang untuk ibadah itu sangat tinggi sekali. Jadi kalau nggak sholat berjamaah di masjid, laki-laki, itu kayaknya ada yang hilang separuh dari tubuhnya. Itulah ihsan. Ini mau azan nih, masjid, mana yang dekat masjid. Mencari dia masjid. Tutup masjid, saya harus berhenti. Kata temannya, Allah lebay lo. Ntar aja kan masjid. Enggak, udah mau azan. Kita cari masjid. Dia nyari. Rindu dia untuk sholat berjamaah.
Ada kesempatan untuk sedekah. Nah, ini ada kesempatan sedekah. Anak mau sedekah. Udahlah, nanti itu orang jadi ketagihan. Nanti orang jadi begini, jadi begini. Saya mau sedekah. Rindu. Wah, hari ini anak belum sedekah. Kemana saya harus bersedekah hari ini? Ini ihsan, dorongan dia, semangat, ketagihan beramal. Bukan saya membayangkan Allah datang dengan cahaya. Oh, kata orang Surabaya, edan nanti Mas, gila nanti inti. Akhirnya jadi tarekat sufi, aliran sesat, nanti bahaya. Saya ketemu Allah. Wah, setan yang dia lihat, Mas. Hati-hati itu, jangan. Buang, itu terlalu bahaya bagi Anda. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, izin dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang suami boleh untuk menghadiahkan semua harta bendanya kepada istri karena mereka sudah pensiun dan tidak memiliki anak? Sedangkan saat ini suami juga masih punya ibu dan adik kakak perempuan dan laki-laki. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, boleh aja. Dengan catatan, boleh sah, nggak ada apa-apa. Ini baru perkara duniawi. Dengan catatan satu, tidak boleh melakukan itu di saat dia sakit keras. Itu tidak boleh. Malah haram hukumnya. Berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang hendak memberikan semua hartanya kepada putrinya. Yang hendak memberikan hartanya semuanya kepada fakir miskin. Lalu dilarang oleh Rasulullah SAW. Akhirnya diberikan sepertiga. Jadi syarat tidak boleh dalam kondisi sakit keras. Yang menurut perhitungan medis manusia ini takutnya akan meninggal. Tidak boleh. Boleh sepertiga saja karena bentuknya bukan hibah lagi, tapi bentuknya adalah wasiat. Ya, jadi tidak boleh dalam kondisi sakit keras. Artinya dalam kondisi sehat, walafiat, segar, bugar, nggak kurang apapun. Yang kedua, tidak boleh dia melakukan itu dengan niatan dalam hati. Apa niatannya? Biar kalau saya wafat, saudara-saudara saya nggak dapat warisan. Karena dia tahu mungkin saya nggak punya anak. Berarti kalau saya wafat, saudara-saudara saya dapat warisan banyak. Istri saya kan cuma dapat 1/4. Sisanya dikasih ke saudara-saudara saya. Oh, orang tua saya ada. Berarti orang tua saya juga dapat. Udahlah, istri saya menemani, biar kasih dia aja. Nah, ingin menghalangi hak saudara kandung dari warisan. Ini tidak boleh, niatannya jelek. Terus gimana? Lepas aja. Tidak ada keinginan itu. Ya. Wallahu a'lam. Berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Izin membacakan lagi pertanyaan berikutnya. Ini agak sedikit panjang, mohon izin untuk Kana coba merangkum kepada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan tolong nasihatnya. Jadi beliau sudah menikah dan qadarullah hanya berlangsung selama 8 bulan saja karena ketahuan mengambil uang suami untuk belanja. Hal ini disebabkan karena kurangnya nominal nafkah yang diberikan oleh suami untuk kebutuhan makan, misalkan sehari 3 kali. Dan ini sudah dilakukan beberapa kali selama durasi 8 bulan tersebut, yaitu 4 kali terhitung menurut beliau. Lalu kemudian sang suami cerita kepada orang tuanya, juga kepada orang tua beliau. Dan akhirnya tanpa panjang waktu setelah itu sang suami langsung menceraikan
menceraikan beliau tanpa komunikasi apapun. Sampai sekarang sang suami pun belum juga datang kepada beliau dan tidak menunaikan hak-haknya tidak menunaikan hak semasa idah anak Ustadz. Dan dia pun selama 8 bulan tidak ada menasihati sama sekali, malah terus fokusnya hanya menyalahkan kesalahan beliau tersebut. Dan juga sudah berkomunikasi, minta pendapat kepada Ustadz yang telah paham sunnah, dan malah Ustadz tersebut membenarkan perbuatan sang akhwat yang bertanya. Dan karena suami kurang memberi nafkah kepada istri, hal tersebut diperbolehkan sebetulnya mengambil uang suami secara diam-diam. Tapi suami masih juga tidak bisa menerima. Ustaz, bagaimana memahami hal ini, Ustaz? Siapakah yang bersalah dalam hal ini? Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Saya menjawab berdasarkan pertanyaan yang masuk. Saya menjawab berdasarkan cerita yang masuk. Cerita ini tentu sepihak. Ya, cerita ini sepihak. Harusnya dalam kasus konflik, kita tidak boleh mendengarkan cerita sepihak. Kita harus mendengar cerita dari kedua belah pihak. Tapi saya akan menjawab berdasarkan cerita ini. Ya, berdasarkan cerita. Apa itu? Saya melihat berdasarkan cerita ini, yang salah justru suaminya. Suami yang salah, tapi dilempar kepada istri. Apa kesalahan suami? Kesalahan suami tidak memberikan nafkah yang cukup kepada istri. Kewajiban suami adalah mencukupi kebutuhan istrinya. Wa 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Jadi kalau dia punya harta, ya berikanlah. Kalau Anda punya gaji yang cukup, ya udah cukup. Jadi yang salah di sini adalah suami. Ketika dia tidak memberi sesuai dengan kebutuhan, padahal sang suami memiliki harta yang lebih, maka sang istri boleh mengambil harta dari suaminya tanpa izin. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kisah tentang Hindun bintu Umayyah yang mengambil harta Muawiyah bin Abi Sufyan tanpa izin dari Muawiyah. Kenapa? Karena tidak cukup uang belanjanya ke Hindun. Hindunnya ngambil tanpa izin. Dan itu dibolehkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah ambil secukupnya saja. Jadi yang salah dalam hal ini adalah sang suami. Ya, hendaknya suami cross check dulu sebelum dia tindak buru-buru. Jangan bertanya kepada orang yang tidak paham ilmu agama syar'i. Walaupun itu orang tua. Harusnya dia bertanya dulu kepada seorang ustadz yang paham Quran, hadis, hukum syar'i, agar ilmu ini menjadi pijakan dia dalam bersikap, tidak menyesal kemudian. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya ada yang sudah raise hand lagi nih Ustaz. Kami persilakan insyaallah. Pak Leo Abu Sajid, tafadhal. Baik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz dan juga jamiah semua. Ya, Ustaz, terkait sebentar lagi nih Ustaz, bahwa akan maraknya perayaan Hari Kemerdekaan Ustaz. Nah, sekarang sudah beredar di lingkungan anak surat
yakni permohonan uang semacam donasi ya untuk perayaan tersebut itu, Ustaz. Nah ini Ana agak bingung menyikapinya Ustaz. Pertama, apakah Ana boleh menyumbang untuk perayaan tersebut yang di dalamnya itu ada lomba, kemudian nanti uangnya tersebut salah satunya digunakan sebagai hadiah. Yang Anda tahu ini juga kan seperti judi gitu seperti yang nantinya. Itu yang pertama. Keduanya, apakah anak-anak ini ingin mengikuti salah satu lombanya misalnya? Apakah boleh anak-anak mengikuti salah satu lomba tersebut? Nah yang ketiga, apakah boleh nih Ustaz, kita datang ke acara tersebut untuk menyaksikan atau untuk meramaikan acara yang diadakan di lingkungan setempat itu, Ustaz. Itu aja Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Jika Anda menyumbang lalu anak Anda ikut, maka ini tidak boleh. Ini yang namanya qimar, adu nasib. Ya, tidak diperbolehkan di sini. Tapi kalau posisi Anda sebagai donatur aja, sponsor, Anda memberikan sponsor atas kegiatan itu, maka diperbolehkan. Tapi kalau posisi Anda menyumbang, lalu anak Anda ikut, nah ini yang tidak diperbolehkan oleh para ulama. Karena Anda nyumbang terus ingin dapat hadiah pula dari sumbangan Anda. Wah ini bahaya ini. Ini yang dilarang oleh para ulama. Itu intinya sih. Pada aslinya lomba-lomba ini juga para ulama berbeda pendapat. Apakah pada aslinya dibatasi dengan lomba tertentu atau tidak? Ya wallahu a'lam, ini perselisihan para ulama. Intinya kalau lombanya ini, jenis lombanya tidak melanggar syariat Islam. Karena banyak lomba-lomba yang di 17 Agustus ini banyak lomba yang melanggar syariat Islam. Ya, ikhtilat, ada unsur ikhtilat juga, nyampur baur laki perempuan. Kemudian lomba-lomba yang akhirnya membuka aurat, mempertontonkan aurat. Bahkan lomba-lomba sampai pada tingkatan laki-laki menggunakan baju perempuan. Ya kan? Lomba-lomba yang akhirnya seseorang hanya ingin mencari kemenangan hadiah dari uang yang dia keluarkan. Di sini ada qimar, ada judi, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Ustaz atas penjelasannya. Ini ada insya Allah 2 lagi Ustaz, satu yang chat dan satu sudah resen, bisa kita lanjutkan ya Ustaz? Ya silakan, enggak apa-apa. Baik, Anda bacakan dulu yang dari chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimanakah menyikapi suami yang mu'alaf sudah 20 tahun semenjak menikah dengan fulana, namun baru bisa menjalankan ibadah yang wajib-wajib saja. Istri juga sudah berusaha untuk memfasilitasi sang suami untuk belajar membaca Al-Quran, misalkan terjemahan bahasa asing dan semacamnya, namun belum juga bisa diikuti gitu. Sejauh manakah tugas istri yang membawa mu'alafnya sang suami? Karena fulanah takut suami tidak menjadi muslim yang seutuhnya atau menjadi hamba yang ihsan. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, hadza khairun azim. Ini kebaikan yang mulia ini. Dia melakukan apa yang Allah wajibkan sama dia. Ini kebaikan yang mulia, kebaikan yang besar. Sebagaimana disebutkan hadis tentang wali. Man ada li waliyan faqad adantuhu bil haq. Siapa yang mengganggu wali-waliku, saya umumkan perang kepadanya. Siapa wali Allah? Tidaklah seseorang melakukan satu ibadah
yang lebih dicintai Allah melebihi dia melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah. Dia tidak melakukan hal yang mulia. Suami Anda melakukan hal yang mulia. Apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada dia dilakukan. Alhamdulillah. Ini sudah terjawab sebetulnya dengan jadi pertanyaan yang pertama tadi. Alhamdulillah, ini kemuliaan. Tidak perlu Anda salahkan, tidak perlu Anda pojokkan. Tinggal ya didorong kembali untuk menambah dengan amalan yang sunnah. Seperti ungkapan seorang sahabat, "Ya Rasulullah, benarkah engkau mewajibkan kepadaku sholat 5 waktu sehari semalam?" Ya. Benarkah engkau mewajibkan kepadaku zakat? Ya. Benarkah engkau mewajibkan kepadaku puasa di bulan Ramadan? Ya. Demi Allah saya akan lakukan ini dan saya tidak mau menambah lebih dari itu. Saat itu haji belum diwajibkan. Saya akan melakukan ini aja, selebihnya sunnah-sunnahnya tidak. Rasulullah SAW senyum dan melihat kepada para sahabat. Jika dia jujur, dia akan masuk surga. Zaman sekarang berapa banyak orang yang kewajibannya aja tidak. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Allah berikan hidayah kepada suaminya. Tinggal didorong sedikit, dimotivasi sedikit melakukannya. Dimotivasi lagi untuk melakukan yang sunnah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Wa sallallahu alaihi Ustaz. Selanjutnya kita pindah ke jemaah yang bertanya langsung dari USA. Tafadhali Ummu Amar. Jazakumullahu khairan, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ummu Ammar. Iya, Ustaz. Ustaz, ini mohon nasihatnya tentang bagaimana seorang mantan istri berkomunikasi dengan suaminya, Ustadz. Karena masih ada anak-anak kecil yang mereka jaga bersama. Apakah si istri boleh menanyakan kepada suaminya misalnya mengenai kesehatan, atau apakah boleh mengantarkan makanan kalau memang lagi ada makanan berlebih di rumah? Kemudian pertanyaan keduanya, Ustadz, saya pernah mendengar, pelajarilah keimanan, kemudian baru mempelajari Al-Quran. Saya tidak memahami kalimat ini, Ustadz, karena yang saya pahami sedikit, belajar Al-Quran adalah belajar keimanan. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, hebat. Saya bingung melihat pertanyaan yang pertama. Menyampaikan sesuatu kepada suami, anak-anak, terus ngirim pakai makanan. Mungkin ini bingung, sepertinya Ustaz. Ya. Apa dia gak ke rumah? Mantan istri mungkin maksudnya. Iya Ustaz. Jadi mereka suami istri sudah bercerai, tapi masih punya anak-anak kecil yang, jadi mereka masih berkomunikasi Ustaz. Untuk pendidikan anak. Oh iya, mantan istri Ustaz, iya. Oh, kalau mantan istri masuk akal. Pertanyaannya nyambung. Iya, afwan Ustaz. Iya. Kalau ya jawabannya, tentu si lelaki ini punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ya, dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak. Wajib bagi dia. Nah, karena anak-anaknya masih kecil-kecil, kan tidak mungkin untuk uang diberikan langsung ke anak-anaknya untuk keperluan dia sebulan. Nggak mungkin, anaknya masih kecil-kecil. Sekarang siapa yang mengurusi anak-anak ini? Jika yang mengurusi anak-anak ini adalah umpama paman-paman dia dari jalur ibunya atau paman dari jalur ayahnya, silahkan. Tapi kalau nggak ada yang ngurusin, cuman ibunya saja, ya dia harus memberikan nafkah wajibnya ini lewat melalui ibunya yang mengurusi. Mau nggak mau harus. Ya.
Kemudian yang kedua, jika ingin dia memberikan bantuan kepada mantan istrinya, maka dia harus pandai-pandai dan melihat kondisi. Apakah benar-benar dia membutuhkan atau tidak? Apakah akan melahirkan kemaslahatan atau akan melahirkan madarat pada diri? Ya, dia harus melihat kondisi-kondisi seperti itu. Yang jelas, kebutuhan dari anak-anak dia harus dia penuhi. Lewat siapa? Ya lewat orang yang mengurusi dia. Kalau mengurusi ibunya, ya kasihlah lewat dia. Ya. Maka istri yang sekarang tidak pantas untuk jealous dan cemburu. Karena yang dia berikan itu bukan ibunya. Tapi yang dia beri adalah anak-anaknya. Tapi tidak ada jalur lain kecuali hanya lewat ibunya. Ya, barakallahu fiik. Kemudian ungkapan yang tadi, saya tahu ungkapan dari sebagian ustadz itu di potongan ceramahnya sebetulnya. Dan beliau lagi menjelaskan ayat Al-Quran, yaitu nurun ala nur. Yahdillahu linurihi mayasha. Iman dahulu, baru Al-Quran mempelajari. Saya hanya berusaha untuk meluruskan. Iman dahulu, artinya imanilah bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Firman Allah. Ucapan Allah. Baik huruf-hurufnya, kata-katanya, apalagi kalimatnya terdiri dari kata. Semua itu adalah ucapannya Allah. Maknanya juga Allah yang bertanggung jawab untuk menjelaskannya kepada Rasulullah. Firman Allah ini disampaikan kepada Rasulullah SAW lewat malaikat Jibril. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada umat, begitu pula maknanya. Rasulullah SAW memahami itu dari Allah, atau Rasulullah SAW memahami dari wahyu, kemudian beliau menjelaskan kepada bangsa. Inilah Al-Quran. Fahami ini dulu, prinsip dasarnya. Setelah itu, ayo kita masuk ke ayat dunia. Tapi kalau basic tidak kita iman, maka manusia tidak akan menghargai ayat-ayat yang ada di dalam. Wallahu a'lam bishawab. Saya berusaha untuk luruskan ucapan beliau. Hafizahullah. Ya Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Ustaz satu lagi pendek boleh Ustaz? Silahkan. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh kita berfoto dengan patung Ustaz? Karena kalau di Amerika banyak sekali di universitas atau di tempat-tempat tertentu banyak patung-patung Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya, patung dalam Islam tidak boleh. Patung apa ini? Patung makhluk bernyawa. Seperti patung manusia atau patung binatang, ini haram hukumnya. Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu al-musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang membuat patung-patung. Yuqalu lahu yawmal qiyamah ahyu ma khalaqtum. Nanti akan dikatakan kepada mereka yang bikin patung-patung itu di hari kiamat, hidupkan apa yang telah kalian. Jadi kalau kita selfiean di samping patung-patung, berarti kita selfie di samping benda yang dilaknat oleh Allah. Mending selfie di samping pohon toki daripada selfie di pemandangan aja, jangan selfie di patung, nggak boleh, itu hukumnya haram. Ya, barakallahu fiik. Ada lagi? Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum. Ini sepertinya sudah habis Ustaz yang masuk ke Alhamdulillah. Banyak pertanyaannya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Untuk itu ada yang mungkin mau disampaikan lagi Ustaz sebagai penutup atau? Ya, cukup. Baik. Intinya Islam ini kan ada tiga tingkat.
al-Islam itu sendiri, yaitu berupa amalan fisik, iman, hati yang melahirkan perbuatan, ucapan. Kemudian tingkatan yang tinggi adalah ihsan dengan dua tingkatan yang tadi. Teruslah kita belajar, semoga Allah memberikan manfaat dari ilmu yang kita pelajari dalam berupa amal. Dan mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.